La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan sebuah wawasan yang berkaitan tentang kedudukan posisi yang baik ketika berzikir di Masjid Agung Buyut Trusmi. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mudah-mudahan para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati, kelawan rahmat lan hidayah, saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, like, dan membagikan video melalui channel Saumas 81, pula ucapan matur suwun sangat, mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Di momen yang tepat ini, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, mohon ampura dunia dan akhirat. Barangkali saya selama ini ada salah kata munalan muni, atau mungkin tingkah laku saya dalam berpakaian atau apapun itu di mata para sedulur saya salah, saya mohon ampura. Genai uang ya genai uang salah, genai kebenaran ya hanya milik Gusti Allah. Pula mohon ampura para sedulur. Mudah-mudahan para sedulur menerima permintaan maaf saya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin menceritakan tentang Trusmi atau Masjid Trusmi dan apa saja yang biasa saya lakukan di sana, tempat duduk dan kedudukan untuk berzikir, dan sedikit tentang sejarah tentang Masjid Trusmi. Tapi sebelum itu, sebagai anak putu yang baik ya para sedulur, kita bertawasul untuk Buyut Trusmi. Soleh khususnya Buyut Trusmi. Siwalil mul al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah. Amin amin. Peci yang saya pakai ini, ikat kepala yang saya pakai ini adalah ikat kepala dari Trusmi. Kebetulan baru kemarin saya dapat dari salah satu masyarakat sekitar yang memang beliau katanya masih anak keturunan dari Buyut Trusmi, wallahu alam, tapi ini dikasih oleh beliau. Baik, dilanjut Pak sedulur ya. Trusmi artinya adalah terus bersemi dalam diri kita. Hal ibadah, ketingkatan ketakwaan yang merupakan membedakan manusia itu dengan manusia yang lainnya. Teruslah bersemi, kata Ki Buyut Trusmi. Ki Buyut Trusmi membuat komplek masjid tersebut pada tahun 1481 setelah beliau pindah tahun 1470 dari keraton. Situs Buyut Trusmi dijaga oleh Kemit, juru kunci yang sekaligus mengurusi tempat tersebut. Griya Gede atau Omah Gede atau rumah besar merupakan bangunan yang dipercaya sebagai rumah tinggal pendiri Masjid Trusmi. Susunan Umah Gede atau rumah besar
terdiri dari balai panjang, ruang utama kuncen, sumur, dan juga serambi lumbung. Komplek tersebut berdiri bangunan di antara gerbang masuk Masjid Rusmi. Jadi bagi para sedulur, agar menambah suatu wawasan, ada suatu cerita bahwa jika para sedulur masuk melalui pintu utama, misalkan yang di depan sebagai pintu utama, para sedulur setelah melakukan aktivitas, usahakan pulangnya melalui pintu belakang. Atau sebaliknya, jika para sedulur masuknya melalui pintu belakang, usahakan keluarnya atau pulangnya lewat pintu depan agar memutari dari komplek masjid tersebut. Kenapa harus seperti itu? Saya juga kurang begitu tahu. Tapi ketika saya melakukan itu, mungkin agar kita itu melihat sekeliling ada apa saja di luar dari Masjid Keramat Rusmi, atau ada sesuatu ketika kita berkeliling situ menemukan hal-hal yang berbau goib ya, yang baik. Wallahu alam. Para sedulur coba saja. Ini hanya sekedar anjuran. Bagi yang mau melakukan, alhamdulillah bagus. Bagi yang tidak mau melakukan, ya enggak apa-apa. Tidak terlalu untuk memasakkan ya para sedulur. Baik, dilanjut. Masjid tersebut memiliki 2 buah bangunan. Bangunan utama dan bangunan tambahan. Di sini saya ingin memberikan suatu masukan bahwa jika sedulur berzikir di masjid utama, berzikirlah kira-kira di barisan kedua, di depan mimbar, karena di barisan pertama adalah untuk para wali-wali, untuk para syekh. Kita sebagai orang yang penuh dosa, saf kedua. Tapi pas di depan mimbar, nanti akan saya berikan videonya, letak dan posisinya. Nah, jika para sedulur zikirnya di bangunan tambahan masjid yang ada bedugnya tuh, usahakan sedulur berzikir di bawah bedug tersebut. Terdapat sebuah tiang, berzikirlah di situ. Insya Allah center banget, dalam arti auranya enak di situ. Coba saja, karena saya juga kalau berzikir di masjid tersebut ya di tempat yang kedua tadi, kalau memang di area masjid Kibuyut Rusmi. Mudah-mudahan menambah wawasan ya para sedulur, bagi para pendatang ataupun bagi warga Cirebon yang baru mengetahui letak dan posisi berzikir di bangunan utama atau di bangunan tambahan. Mudah-mudahan barokah infonya. Bedug, tidak ada yang tahu para sedulur bedug tersebut namanya apa, tapi bedug tersebut adalah bedug kuno yang sudah lama terdapat di Masjid Keramat Buyut Rusmi. Tapi saya selalu menamakan bedug tersebut adalah bedug combong, karena di antara kayu yang berbentuk lingkaran yang tidak sempurna itu terdapat lubang-lubang. Dan di masjid tersebut bedugnya hanya dibunyikan di bulan Ramadan para sedulur, pas jam 12 malam di tanggal ganjil. Mangga kita saksikan videonya. Baik, di luar masjid terdapat sebuah sumur keramat. Di situ para sedulur silakan, boleh untuk mandi
ataupun berwudu, tapi ingat jangan buang kencing di situ atau buat buang hadas kecil di situ. Kalau mau buang hadas kecil ada tempatnya tersendiri di bagian belakang. Dan di situ kalau para sedulur ingin wudhunya bukan di sumur itu, ada juga sebuah kendi yang memang dipasang berjejer. Nah, airnya juga sumbernya dari sumur tersebut. Tapi konon para sedulur, di antara sumur yang terdapat di Masjid Keramat Rusmi, terdapat satu sumur yang posisinya di luar kompleks dari Masjid Rusmi tersebut. Dan tadinya sumur itu sama rata dengan tanah atau sudah tertimbun oleh tanah, tapi salah satu warga di situ dimimpikan bahwa katanya tolong ada sebuah sumur eman ayu beli di embo digali maning bae, mudah-mudahan manfaat kanggo masyarakat sekitar atau bagi para peziarah yang datang. Konon katanya seperti itu, makanya digali lagi kembali sumur tersebut. Dan sumur tersebut konon katanya manfaatnya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Walau alam, mudah-mudahan siapapun itu yang melakukan ritual untuk penyembuhan di situ, Allah yang meridhoi untuk kesembuhannya. Amin amin ya robbal alamin. Mangga kita saksikan video sumur tersebut. Baik, dilanjut para sedulur. Ketika para sedulur ingin menuju kepada makam Buyut Rusmi, maka sedulur menemukan sebuah pintu yang sengaja dibuat rendah dengan maksud agar hormat, tunduk, lan tumpluk kepada orang tua, ataupun ada simbol tertentu yaitu setinggi-tingginya ilmu. Tetap yang lebih utama adalah adab dan istiadat. Bukankah seperti itu para sedulur? Selalu hormat kepada yang lebih sepuh atau kepada sama manusia yang lain pun kita harus selalu hormat. Maksudnya seperti itu. Disebut lawang kepundung karena ada pohon kepundung di dalamnya. Dan di kiri dan di kanan lawang itu terdapat dua padasan untuk mencuci kaki. Baru para sedulur masuk ke dalamnya. Di sini kembali saya memberikan sebuah wejangan para sedulur, sebuah wawasan. Bagi para sedulur yang berzikir di makam Buyut Rusmi, saya sarankan berzikirlah di sebelah paling kiri yang sejajar dengan lawang Buyut Rusmi atau pintu dari makam Buyut Rusmi. Biasanya disitulah Buyut Rusmi itu menemukan para tamunya atau peziarah. Jadi bukan di depan makamnya, tapi di ujung sebelah kiri yang dekat ada tiang juga, ada tempat pembakaran juga, ujub-ujub atau dupa di situ. Di situ para sedulur berzikirnya. Nanti akan saya berikan videonya. Mangga. Nah, di situ para sedulur letaknya. Mudah-mudahan
info ini bermanfaat ya para sedulur. Di situ senternya kuat para sedulur. Mudah-mudahan juga cocok untuk sedulur yang berziarah di Masjid Keramat Rusmi. Lalu kita dilanjut para sedulur. Di situ terdapat sebuah jin atau pendopo. Bagi sedulur yang ingin mendapatkan sebuah identitas dari Trusmi, identitas ya saya menyebutnya ya, atau para sedulur pernah ke Trusmi dan mau dicap, ibaratnya dicap di tubuhnya, di jinem itu atau di pendopo itu terdapat sebuah pohon, di belakangnya ada sebuah pohon sawo para sedulur, sawo kecil kalau nggak salah. Carilah daun yang ketika di tanah menghadapnya ke atas dan daun yang menghadap ke bawah. Ambil dua-duanya, lalu para sedulur tungkupkan atau dijadikan satu, silakan. Mau dimasukkan ke dompet, atau dimasukkan di sela-sela peci, atau disimpan dimanapun yang menurut sedulur tepat, sebagai identitas bahwa saya pernah ke sini dan saya sudah bertemu atau sudah menyambangi Buyut Trusmi. Itu konon katanya harus seperti itu Pak sedulur. Silakan mau dilakukan, alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Ini hanya sekedar anjuran saja. Baik, dilanjut. Di sampingnya, di samping jinem atau pendopo itu terdapat sebuah kolam Pak sedulur. Jadi konon kalau kolam tersebut tempat membasuh, tempat mandi juga bisa, dan juga tempat berwudu bagi orang-orang yang memang ingin berwudu di tempat tersebut. Bahkan di zaman sekarang itu untuk suatu ritual ya, pemandian bagi mereka yang ingin mandi besar di situ. Maka silakan lakukan aja sesuai dari kepercayaan dan budaya dari para peziarah yang datang ke kolam tersebut. Mangga silahkan. Acara tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang sebagai tujuan wisata religi berupa arak-arakan, memayu, ganti welit, trusmian atau selawean, yaitu acara memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu masih dilakukan di Buyut Trusmi. Ramai kalau Buyut Trusmi sudah mengadakan satu acara luar biasa. Ini adalah suatu sejarah dan tradisi yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Mudah-mudahan anak putih bisa menyaksikan esok kelak. Jangan sampai punah ya para sedulur. Amin, amin. Itu saja para sedulur. Mudah-mudahan info yang saya berikan, sebuah wawasan ini bermanfaat dan barokah bagi diri saya pribadi dan juga bagi para sedulur yang menyaksikan channel Somas 81. Ulang ucapkan mohon ampura jika ada kalimat munalan yang salah, dan kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.